Tedak Siten itu adalah suatu sebagian adat ya, adat budaya di masyarakat Jawa khususnya. Tedak Siten ini sangat-sangat tinggi sekali nilainya, filosofinya, karena manusia itu dilahirkan itu di atas tanah dan nantinya juga akan kembali ke tanah ya. Jadi upacara Tedak Siten ini biasa dilakukan pada anak-anak yang kira-kira usianya itu antara 7 bulan atau sampai dengan 8 bulan ya, atau melihat kondisi kesehatan si anak gitu ya, untuk diperkenalkan pertama kalinya untuk bisa turun ke tanah. Secara urut-urutannya itu nanti anak ini akan dibimbing oleh kedua orang tuanya, nanti dibimbing turun ke tanah dan kemudian dilanjutkan akan berjalan di atas jadah yang berwarna-warni. Itu ada 7 warna. Di dunia ini kita harus melewati berbagai masalah, baik itu yang buruk maupun yang itu penuh kebaikan, penuh sukacita. Nah, itu semuanya harus kita lalui. Ya, jadi jadah itu akan berwarna, ada yang putih, merah, kemudian kuning, hitam, hijau, mungkin ada biru, ungu, dan lain sebagainya. Itulah filosofinya adalah semua itu kalau kita kelola dengan baik ya, kalau kita kelola dengan baik akan menimbulkan sifat-sifat yang baik pula, sifat-sifat yang baru, yang baik gitu ya, untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang baik tadi gitu. Kemudian setelah berjalan di atas jadah, anak ini akan naik ke atas, dibimbing oleh orang tuanya menaiki tangga yang terbuat dari tebu wulung, tebu yang berwarna hitam atau ungu tua ya, atau juga bisa disebut tangga Arjuna. Dia akan menapak selangkah demi selangkah, akhirnya dia akan mencapai di puncak yang tertinggi. Setelah sampai di puncak, anak akan dibawa turun kembali, menuruni tangga tadi dan kembali menginjak jadah yang 7 warna tadi dan kembali ke tanah. Jadi kita itu, manusia itu dalam menjalani kehidupan itu harus berproses. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung ke atas. Nah, kan harus melalui demi satu anak tangga, naik lagi sampai ke puncaknya. Ya, setelah sampai ke puncak, kita itu roda itu kan berputar. Kita tidak mungkin selalu di atas. Ya, kita harus ingat bahwa kita asalnya juga dari bawah sampai di atas. Kita harus ingat, kita harus kalau waktunya turun ya turun gitu ya. Jadi kita harus selalu ingat gitu ya. Dan kenapa harus dengan tangga tebu ya? Tadi tebu itu kalau kita orang Jawa, tebu itu maknanya adalah anteping kalbu, kekuatan hati gitu ya. Jadi tangga tebu tadi bisa juga disebut dengan tangga Arjuna. Ya, tangga Arjuna itu kita juga harus meniru sifat-sifatnya Arjuna. Itu kan dia orang yang berkekuatan, yang punya kekuatan yang lebih ya, semangatnya luar biasa, berbudi pekerti baik, kesatria yang baik. Yaitu filosofinya kita sebisa mungkin ya kita mengambil teladan yang ada pada kasatria itu ya tadi Arjuna. Setelah itu anak akan dibimbing menuju ke dalam sangkar, yang di dalam sangkar itu nantinya di dalamnya ada berisi aneka, ada mainan, ada perhiasan, ada uang, ada alat tulis, ada mungkin padi, ada kapas gitu. Jadi nanti si anak ini dibiarkan bermain di situ, yang nantinya anak akan memilih salah satu
yang mungkin dia senangi gitu ya. Nanti itu sebagai perlambang, itulah nanti kehidupan di masa depan untuk anak ini. Kurungan itu ibaratnya kita itu dalam berkehidupan itu tentu ada batasan-batasannya, ya toh? Kita itu bisa hidup bisa berkegiatan apa saja, bisa apa saja yang ingin kita lakukan, tapi harus kita ingat bahwa kita hidup ada aturan yang harus kita taati, ada batasnya. Setelah itu nanti anak akan dimandikan, dibersihkan dengan air suci, air perwitosari atau toyo perwitosari, itu air suci yang biasanya itu kalau di masyarakat Jawa itu akan dijemur di pagi hari. Itu jemur nantinya akan menjadi banyu gege. Banyu gege itu karena air itu sudah mengandung vitamin D tadi yang dijemur, akan menyehatkan si anak juga. Kemudian diberikan bunga setaman yang tujuannya agar si anak ini nantinya akan menjadi orang yang bersih, harum, bisa menjaga nama baiknya gitu. Itu dimandikan itu oleh orang tuanya, juga dari sesepuh-sesepuh mungkin eyangnya atau saudara-saudara yang dianggap bisa memberikan teladan pada si anak gitu ya. Mandi itu kan bersuci ya, bersuci lahir dan batinnya kita itu harus bersih. Njaba jerone ya kudu apik gitu ya. Jangan sampai kita hanya baik di luar tapi di dalamnya batin kita itu kotor gitu ya. Jadi kita usahakan dalam bermasyarakat, dalam berpergaulan kita tuh harus saling menjaga baik di luar maupun di dalamnya gitu ya. Jadi setelah itu nanti orang tua akan membimbing anak juga untuk menyebar udik-udik. Udik-udik itu berisi uang receh, ada beras, ada jagung, ada palawija dan lain-lainnya, akan nyebar udik-udik. Nah, itu memberikan pelajaran kepada si anak bahwa kita menjadi orang harus berbagi, harus dermawan gitu ya, gitu. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus selalu ingat pada saudara-saudara kita yang di bawah kita tentunya juga lebih banyak ya. Mungkin kita merasa kurang, tapi yang di bawah kita yang lebih kekurangan itu banyak. Jadi kita harus saling membantu. Nah, setelah itu si anak juga nanti akan dibimbing menuju kepada sesepuhnya, orang tuanya, mungkin neneknya atau saudara-saudaranya yang dituakan gitu ya, para sesepuh itu untuk mohon doa restu, kemudian untuk mohon arahannya gitu, sambil membawa tongkat yang ada ayamnya. Ya, jadi itu ayam itu tongkat itu berfungsi untuk menjaga dia, karena si anak kan belum bisa berjalan sendiri dengan sempurna ya, masih harus dengan tongkat tadi. Ya. Ya, memang ini karena kami dari Harpi Melati itu memang ketugasan kami salah satunya adalah melestarikan budaya. Ya, jadi budaya itu ada selain tata rias pengantin, kami juga harus melestarikan upacara-upacara adat yang terkait dengan daur hidup. Ya, jadi harapan kami memang upacara-upacara ini jangan sampai hilang. Ya, karena ini sangat-sangat tinggi filosofinya. Banyak sekali kandungan-kandungan yang bisa kita ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.